Nah, Bapak-bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini 12 April tahun 2023 kita launching pembukaan pertama Asrama Putri Pondok Salimul Ummah Muhammadiyah Kabupaten Magetan di rumah wakaf dari Bapak Sunarno yang beralamat di Jogja. Insya Allah sore hari ini mengundang tetangga kanan kiri dari ini untuk mengenal apa yang ada di sini, kegiatannya apa, yaitu anak-anak dari santri Pondok Salimul Ummah Muhammadiyah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah Magetan, Bapak Dr. Andes Haji Sumino MPD beserta jajarannya. Yang saya hormati Ibu Pimpinan Daerah Aisyah Muhammadiyah, Pimpinan Daerah Aisyah Magetan, Ibu Hajah Umi Roisati SPD beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Magetan, Bapak Sudi Utomo beserta jajarannya. Yang saya hormati Ibu Pimpinan Cabang Aisyah Magetan, Ibu Rohmawati Sophia Ambar SP beserta jajarannya. Yang saya hormati Pimpinan Urtum Muhammadiyah Kabupaten Magetan. Yang saya hormati Ustadz Ihsanuddin dan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Waalaikumsalam. Marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa diberikan kesehatan, bersilaturahim bersama-sama di rumah ini. Yang kedua, selawat serta salam semua tercurah kepada uswah kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada pengikut-pengikutnya, dan semoga kita tergolong pengikut Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan susunan acara Safari Ramadan Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Magetan di PCM dan PCA Kecamatan Magetan. Acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, ketiga sambutan Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Magetan, keempat sambutan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Magetan, kelima kajian, dan keenam adalah doa, tujuh penutup, dan dilanjutkan dengan berbuka puasa bersama. Marilah kita luruskan niat kita agar mendapat ridho dari Allah SWT. Kita buka acara pada sore hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan dari Ananda Pondok Pesantren Salimul Ummah SMP Muhammadiyah Magetan. Kepada Ananda yang bertugas, kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Rahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur summa rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adhabas sa'ir. Walilladina kafaru birabbihim adhabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghaid. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bidambihim fasuqqan li ashabis sa'ir. Innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhin nusyur. Amintum man fis samai ayyahsiba bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samai ayyursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Awalam yarau ila tayri fawqahum saffatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwwin wa nufur. Afaman yamshi muqibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi dara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dalalin mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga sambutan
dari Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Magetan, Bapak Ustadz Sudi Utomo. Kepada Bapak Ustadz Sudi Utomo kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah la haula wa la quwwata illa billah. Tiada ungkapan yang lebih indah dan lagi berbobot yang lahir dari lubuk hati kita yang paling dalam kecuali bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang pada kesempatan sore yang berbahagia ini Allah SWT masih memilih kita, menggolongkan kita sebagai orang-orang yang diberikan nikmat hidayah, nikmat istiqomah di dalam keimanan, sehingga kita dapat hadir memenuhi undangan dari acara pada sore hari ini yang insya Allah karena Allah, dan mudah-mudahan harapan kita dari apa yang kita lakukan pada sore hari ini benar-benar menambah timbangan amal soleh kita kelak di yaumul mizan. Amin. Selanjutnya salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para ahli keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang siqah, orang-orang yang lurus terhadap apa yang telah menjadi syariat Allah dan Rasulnya. Bapak Ketua BDM dan jajarannya yang kami hormati, Ibunda Aisyah, pimpinan daerah Aisyah, pimpinan cabang Aisyah yang kami hormati juga, dan juga segenap Ketua Ortum, Bapak Kepala Kelurahan, dan juga rekan-rekan yang kami hormati, bapak-bapak, saudaraku, tokoh masyarakat, lingkungan, pendukung yang ada di RW 8, wabil khusus di RT7 yang sangat dirahmati Allah, karena dengan ini sungguh kami berbahagia karena dukungannya, supportnya, sehingga kita dapat berada di sini, dan insya Allah tempat ini akan kami gunakan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat, bangsa dan negara yang insya Allah dunia dan akhirat. Amin. Dan juga segenap para undangan, murid-murid yang berbahagia, saudaraku yang dirahmati Allah, insya Allah pada kesempatan ini terus terang kami di situ ada caption teruslah menjadi perintis kebaikan. Ini kami setelah membaca dari apa yang tertuang di dalam hadis Rasulullah SAW yang langsung saya baca artinya saja mungkin karena waktu. Barang siapa yang merintis memulai dalam agama Islam sunnah yang baik, maka baginya pahala dari perbuatannya tersebut dan pahala dari orang yang melakukannya atau yang mengikutinya setelahnya, tanpa berkurang sedikit pun dari pahala mereka. Dan barang siapa merintis dalam Islam suatu yang buruk, maka baginya dosa dari perbuatannya tersebut dan dosa dari orang-orang yang melakukannya atau mengikutinya setelahnya, tanpa berkurang dari dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim nomor 1016. Jadi kami sekedar menyampaikan dari apa yang ada di caption dan teruslah menjadi perintis kebaikan. Dari sini sungguh kita diingatkan bahwasanya ada pelajaran yang berharga, bahwasanya ketika kita menjalankan suatu
yang baik tentunya dari apa yang telah dicontohkan Rasulullah SAW, dari sunnah-sunnahnya dan diikuti oleh orang banyak, maka pahala itu akan terus mengalir, ya, menjadi ATM buat yang merintisnya, dan juga pahala dari orang-orang yang melakukannya, mengikutinya setelahnya tanpa berkurang sedikit pun. Dan Masya Allah, ya, dari doa masyarakat di lingkungan ini, ya, ketika rumah ini sudah kosong beberapa tahun, begitu Bapak, ya, kurang lebih 20 tahun, ya, berharap mudah-mudahan ada magnet yang baik, ya. Alhamdulillah, ya, dengan izin Allah yang sudah jelas-jelas itu campur tangan Allah, sehingga tempat ini insya Allah, ya, menjadi tempat yang mubarakah. Dan selanjutnya, dari apa doa panjenengan, ya, tentu dalam hal ini termasuk rintisan sekalipun itu doa, ya, apalagi ikut meramaikan, memakmurkan, ini Masya Allah, maka sungguh rintisan itu tidak akan berhenti begitu saja, dan pahala dari Allah SWT terus mengalir, ya, mengalir tanpa batas bagi siapa yang merintis dan mengikutinya. Dan tentunya dalam hadis tadi disampaikan, dan barang siapa menjalankan atau merintis, ya, yaitu sebuah perbuatan yang buruk dan diikuti oleh orang yang banyak setelahnya, maka dosa itu pun juga akan mengalir, nauzubillah summa nauzubillah, ya, dan terus berkembang, ya, yang melakukan pertama kali jelas berdosa, yang mengikuti berdosa, dan terus bertambah ketika apa yang disampaikan itu diikuti oleh orang banyak. Dan tentu kita tidak asing lagi, sedaya niki Islam, ya, ada yang tidak Islam, ya, sekalipun tidak Islam, toleransi di dalam agama Islam itu sudah dijelaskan oleh Allah SWT, yaitu dengan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jadi di sini, ya, sudah cukup jawaban sebagai apa? Azas kebersamaan, azas kerukunan. Karena apa? Di sini sudah tercantum tidak akan mengganggu antara satu dengan yang lain. Ibu bapak yang dirahmati Allah, insyaallah, ya, mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk menjalankan apa yang telah menjadi perintahnya, pun pula Allah ringan buat kita untuk meninggalkan apa-apa yang telah dilarangnya. Sugeng lenggah kanthi marti kanding penggalih ngantos paripurnaning gati kirang langkung kaula anggen kula matur kludak kluting patrap pangucap irang kirang mengarani bekali panjenengan sami nyuwun agung pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat, sambutan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Magetan kepada Bapak Dr. Ades Haji Sumino MPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis syara'i wadh dhara'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati penasihat Muhammadiyah Bapak DRS Haji Nur Salim MPD, yang saya hormati teman-teman dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Magetan,
Yang saya hormati pimpinan atau ketua daerah Aisyah dan jajarannya. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Magetan dan jajarannya, dan pimpinan PCA ini Kecamatan Magetan dan jajarannya, ini para ketua ortum, kemudian kepala aum dan tokoh masyarakat ini yang hadir dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, dan hadirin baladirat yang tidak bisa kita sebut satu persatu rahimakumullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih ditakdirkan itu bersama-sama bersilaturahim di sore hari ini dalam rangka Safari Ramadan pimpinan daerah Muhammadiyah dan Magetan. Insya Allah ini sudah kelima, mulai dari Kecamatan Panean, Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Barat, Kecamatan Bendo, dan ini jatuh yang kelima adalah Kecamatan Magetan. Mudah-mudahan kita senantiasa termasuk orang-orang ini yang taat dalam menjalankan perintah Allah, sehingga menjadi orang-orang yang sukses di dunia dan bahagia di akhirat. Allahumma amin. Salam salam semoga terlimpah pada junjungan kita, suri teladan terbaik bagi manusia, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, dan kita termasuk orang yang diberi kemampuan untuk melaksanakan sunnahnya, yang kelak di yaumul akhir akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pertama kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga ini kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Magetan dan pimpinan cabang Aisyah Kecamatan Magetan ini yang berkenan yaitu ketempatan Safari Ramadan dari pimpinan daerah Muhammadiyah dan pimpinan daerah Aisyah ini, dan pimpinan ini pemuda Muhammadiyah. Mudah-mudahan menjadi amal baik panjenengan semuanya, ini para pengurus cabang Muhammadiyah Kecamatan Magetan dan pimpinan cabang Aisyah Kecamatan Magetan. Ini musuh tema yang luar biasa, yaitu tentang kebajikan. Kita teringat apa yang disampaikan Haidar Nasir, bahwa Islam itu adalah agama yang berkemajuan. Ini minimal ada 3 hal. Ini pertama adalah Iqra, yaitu Iqra itu membaca. Ini bagaimana kita sebagai orang muslim bisa membaca. Ini bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Ini menjadikan kita berpikir yang lebih luas sehingga menambah keimanan kita semuanya. Jadi dengan Iqra secara luas. Jadi dengan membaca situasi dan kondisi ini kita insya Allah akan mampu, yaitu menjadi orang yang taat. Karena mampu bagaimana mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang haram, mana yang halal, dan sebagainya. Iqra itu membaca, sangat penting karena nanti masih ada tausiah. Kemudian yang kedua, ini adalah secara historis. Jadi secara historis bahwa Islam ini mampu merubah. Mulai Rasulullah SAW ini dari zaman jahiliyah menuju zaman yang berkeadaban, zaman yang maju, zaman yang berkembang, yang menghantarkan ini mendudukkan ini antara pria dan wanita ini ada setara. Kalau dulu itu luar biasa, jadi wanita ini sebagai kambing hitam. Jadi seakan-akan harganya sangat murah sekali. Untuk itulah ini bagaimana melalui agama Islam ini mampu berdudukan sama. Kemudian yang ketiga adalah ini agama Islam ini kita semua sebagai khalifah di muka bumi. Ini khalifah fil ardi, yaitu khalifah di muka bumi yang akan mengurus bumi ini. Dengan itulah maka kita semuanya ini akan dengan kemampuan, ini dengan tenaga pikiran dan sebagainya, ini mengolah, ini berkat ridha Allah Ta'ala akan menjadikan ini dunia ini menjadi lebih baik, sehingga terhindar dari segala macam bencana dan sebagainya. Tiga hal itulah ini yang pernah disampaikan ya, Profesor Haidar Nasir. Ini Muhammadiyah ini adalah pengikut Muhammad. Agama Islam adalah agama yang berkemajuan, hingga Muhammadiyah ini adalah organisasi yang berkemajuan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tidak banyak yang kita sampaikan karena nanti tausiah ini dari Bapak
Ihsanuddin, ini juga dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Magetan. Nanti kita dengarkan bersama. Mestinya waktunya 1 jam lebih, namun demikian ini tinggal beberapa saat. Mohon maaf Pak Ihsan, ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Akhirnya nasr minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kelima, kajian dari Bapak Ustadz Ihsanuddin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Pembina PDM Magetan, Bapak Dr. Andes Haji Nur Salim MPD. Yang kami hormati segenap jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Magetan dan juga pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Magetan, beserta dengan seluruh jajarannya, PCM dan PCA Kecamatan Magetan, dan juga hadirin semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah berikan banyak nikmat kepada kita Bapak Ibu sekalian. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat sempat. Yang ini adalah merupakan sesuatu yang sangat berharga, sehingga kita bisa mengisi hidup kita ini dengan sesuatu yang bermanfaat, yang bernilai tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetaplah tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita senantiasa ittiba kepadanya dengan harapan kita bisa menjadi bagian dari umatnya, yang dengan begitu kita bisa berharap kelak mendapat syafaat dari Allah melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saat ini kita sudah mulai memasuki masa-masa injury time. Kalau main sepak bola itu, kalau masa injury time itu masa yang krusial. Apalagi kalau yang main Real Madrid, yang tadinya kalah itu bisa membalikkan keadaan. Maka di saat injury time itu harusnya bukan terus lengah Bapak Ibu, tapi justru kita berhati-hati agar supaya di akhir, jadi sebelum peluit akhir itu dibunyikan, kita jangan sampai kita lengah. Demikian juga Bapak Ibu, ketika di bulan Ramadan kita melaksanakan ibadah-ibadah saum di ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini, di saat-saat terakhir justru jangan kita lengah. Soalnya ada saat sekarang ini saudara-saudara kita sekarang soft jamaahnya pindah. Yang kemarin awal Ramadan khusyuk di masjid, sekarang pindah di mall. Mereka merasa bahwa sudah mendapatkan sudah memenuhi target daripada apa yang ditargetkan oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, kita semuanya paham bahwasanya kita di bulan Ramadan ini diberi target oleh Allah untuk mendapatkan jaza, yakni surganya Allah. Targetnya adalah kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Kita ini harus menjadi orang-orang yang bertakwa, barulah kita dapatkan nanti jaza dari Allah. Pertanyaannya Bapak Ibu, sudah di hari yang kesekian ini kira-kira sudah dapatkan belum predikat takwa terhadap diri kita? Sampun Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sampun. Kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian, ada beberapa ciri daripada orang-orang yang bertakwa.
yang oleh Ali bin Abi Thalib itu disimpulkan menjadi begini. At-taqwa hiya al-khawfu bil jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal istidadu li yaumir rahil. Jadi Sayyidina Ali ini menyimpulkan dengan satu makalah yang sungguh sangat indah. Semuanya diakhiri dengan il gitu Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang pertama adalah al-khawfu bil jalil. Yakni orang yang bertakwa itu memiliki karakter dia takut kepada yang maha luhur. Maha luhur itu maha kuat, maha kuasa, maha agung, maha besar, maha segalanya. Kalau ditarik kesimpulan siapa yang begitu, hanya satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang bertakwa senantiasa takut kepada Allah. Takutnya Bapak Ibu itu berbeda dengan ketika takut dengan makhluk. Kalau ibu-ibu itu ada ular, takut itu lari, Pak. Kalau kita ada macan, ada harimau, kita takut, kita lari menghindar dari harimau, menghindar ke tempat yang tidak bisa dijangkau oleh harimau. Tapi kalau takut kepada Allah berbeda Bapak Ibu sekalian. Kalau toh seandainya kita ini mau lari kemana? Karena tidak ada yang di satu tempat pun di jagat raya ini yang tidak bisa dijangkau oleh Allah. Maka kebalikan dari takut kepada makhluk, takut kepada Allah ini adalah buktinya kita makin mendekatkan diri kepada Allah. Jadi orang yang bertakwa yang takut kepada Allah itu dia taat kepada Allah. Laksanakan perintah-perintah Allah, kemudian dia jauhi larangan-larangan Allah. Kalau ada orang kemudian dia dengan leluasa dia melanggar aturan Allah, dia melakukan maksiat. Itu apakah itu orang yang berani kepada Allah? Saya kira itu bukan orang yang berani, Pak. Hanya karena orang bodoh saja. Mungkin dia belum tahu. Kalau toh dia sudah tahu betapa Allah itu maha luhur, maha kuasa, maha kuat, kok dia melakukan maksiat? Ini berarti orang yang sombong. Ini orang yang sombong. Nah, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf mungkin nanti agak ngebut nih, karena ini waktunya. Jadi yang pertama itu adalah dibuktikan kita ini senantiasa taat kepada Allah. Kita laksanakan perintahnya, kita jauhi larangannya. Kemudian yang kedua, wal amalu bitanzil. Beramal dengan yang diturunkan. Yang diturunkan itu adalah Al-Quran. Maka orang yang berakhlak, orang yang bertakwa itu akhlaknya adalah Al-Quran. Sebuah hadis diriwayatkan Aisyah menyatakan bahwa karena Rasulullah SAW khuluquhul Quran, adalah Rasulullah SAW akhlaknya adalah Al-Quran. Maka umatnya Rasulullah tidak akan jauh dari Rasulullah, maka dia juga mempedomani Al-Quran untuk kehidupannya kesehariannya. Di era sekarang Bapak Ibu banyak tawaran gaya hidup yang macam-macam. Banyak di era modern ini ditawarkan gaya hidup seperti ini. Jadi ada sekarang ini gaya hidup itu macam healing, shopping. Itu tempo dulu kan jarang-jarang ya Pak. Sekarang ini ternyata menjadi gaya hidup, terutama mak-mak ya. Terutama mak-mak itu ada gaya hidup. Kalau kemarin saya diprotes, oh Pak Ustadz, mak-mak itu pola hidupnya hanya 3. Apa itu? 1 ngemil, 2 ngemol, 3 ngomel. Ini ternyata menjadi gaya hidup Pak. Ngemil itu identik dengan kuliner. Neng Didi jajan, we. Dan sebenarnya bukan makanannya yang diambil, selfie-nya. Selfie-nya. Kemarin saya ketemu dengan sekomunitas ibu-ibu, dia ngajak anak ya sambil jemput anaknya. Itu foto dengan temennya, anaknya suruh moto. Jadi anaknya dikesampingkan. Anaknya cuma suruh moto gitu. Iya. Jadi ini fenomena sekarang, gaya hidup sekarang. Setelah itu apa? Nge-mall, belanja, shopping. Ini ternyata menjadi satu pola gaya hidup. Orang tidak tahu, ibu-ibu, nun sewu. Orang yang shopping itu tidak tahu apakah barang yang dibeli itu manfaat apa tidak peduli.
Tapi dia kalau shopping seakan-akan jadi sebuah style, ya, style gaya hidup yang itu membanggakan. Dan ini ditawarkan oleh apa ini komunitas-komunitas era modern. Terus kemudian yang terakhir ngomel, ini mau ngemil, mau ngemol, kalau nggak punya uang ngomel. Terakhir ngomel. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tolak ukur seseorang manusia, tolak ukur manusia baik dan tidaknya di mata Allah itu manakala di dalam hidupnya itu masih sesuai apa tidak dengan Al-Quran. Kalau masih sesuai dengan Al-Quran maka tingkat nilainya tinggi. Tapi kalau sudah jauh dari Al-Quran maka nilainya rendah. Sama saja Bapak Ibu, sepeda motor itu kalau onderdilnya masih orisinil dengan buku panduan yang dikeluarkan oleh pabrik, maka nilainya masih tinggi. Tapi kalau misalnya dipreteli kemudian onderdilnya diganti dengan yang lebih mahal sekalipun, kemudian ditawarkan kembalikan kepada dealer, kepada pabrik untuk menaksir berapa harganya, sekalipun dibiayai dengan lebih mahal, maka menurut pabrik atau menurut dealer itu nanti harganya akan turun, nilainya akan turun. Demikian juga manusia, ketika masih sesuai dengan Al-Quran, bagaimana pola hidupnya, makannya bagaimana, cari rezekinya bagaimana, bergaulnya seperti apa, itu masih cocok dengan Al-Quran, maka dia nilainya tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wal qanaatu bil qalil, yakni qanaah dengan yang sedikit. Qanaah dengan yang sedikit. Dalam hal ini adalah rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang bertakwa itu tidak materialistis, tidak hedonis. Akan tetapi orang yang bertakwa itu cukup memanfaatkan apa yang diberikan oleh Allah dan itu sudah cukup buat dia untuk bahagia. Di era sekarang Bapak Ibu sekalian, maaf di era sekarang ini, jangankan yang qalil, jangankan yang sedikit, yang banyak saja kadang orang masih kurang. Ini kalau pola pikirnya itu pola pikir hedonisme, pola pikir materialistis. Karena sifatnya materi duniawi itu tidak akan mencukupkan, Pak. Rasulullah mengibaratkan begini, seandainya kita itu punya keinginan memiliki emas sebesar gunung. Kita punya keinginan dan berusaha untuk mewujudkannya. Dan ketika emas sebesar gunung sudah kita dapatkan, maka akan muncul dalam diri kita ingin gunung emas yang kedua. Dan yang kedua sudah kita dapatkan, kita pun ingin nanti gunung emas yang ketiga, dan itu tidak akan ada habisnya. Ya. Maka ketika seseorang itu pikirannya dia berorientasi kepada materi duniawi, maka dia tidak akan selesai selama hidup di dunia, tidak akan selesai. Oleh karena itu, ketika seseorang memiliki sikap qanaah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka inilah dia akan merasa cukup dan itu tidak akan kurang. Allah memberikan, tidak ada kok Pak, Allah itu memberikan kurang itu tidak ada kok. Makanya kebalikan daripada kata kaya itu bukan miskin. Kaya itu kebalikannya bukan miskin. Kaya itu kebalikannya cukup. Maka sebenarnya kalau kita ini qanaah, nggak akan kita ini merasa miskin dan nggak akan merasa kurang. Ya. Kalau kita tidak qanaah, maka berapapun kita akan kurang, berapapun Pak akan kurang. Ya. Makanya maaf kalau misalnya ada orang sampai dia mengambil haknya orang lain, padahal dia sudah kaya raya. Dan kayaknya rata-rata yang korupsi itu kayaknya orang-orang kaya ya Pak ya. Gitu. Iya, kayaknya kan mereka hartanya sudah banyak kan ya. Ya. Maaf yang kemarin kena kasus korupsi itu, kayaknya dia juga orang kaya kayaknya. Bukan orang yang mustahik itu ya. Kalau mustahik itu karena korupsi, yang dikorupsi apa? Maka Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita menempa diri kita untuk menjadi orang-orang yang qanaah dengan pemberian Allah. Ya. Sehingga kita tidak akan merasa kurang. Bapak Ibu sekalian, kalau boleh saya simpulkan begini. Harta kita itu bisa dikategorikan atau dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah harta yang habis karena dikonsumsi. Kita sudah makan, Bapak Ibu, makan minum sejak dari kecil sampai sekarang. Kalau makan nasi saja, kira-kira 1 ton sudah habis ya Pak nasinya Pak? Lebih Pak ya. 1 truk sudah habis ya Pak ya, dari kecil sampai sekarang.
Dan itu rezeki kita, dan itu sudah habis karena sudah kita konsumsi. Apapun yang sudah kita konsumsi, itu rezeki kita dan itu sudah habis. Yang kedua, yang rusak karena dipakai. Coba baju sudah ganti berapa kali, rumah sudah kita rehab berapa kali, terus kemudian kendaraan sudah ganti berapa kali. Yang sudah kita pakai, yang sudah rusak, yang sudah itu adalah harta kita yang sudah rusak. Kemudian yang ketiga, itu adalah harta yang hilang karena diwariskan. Harta yang hilang diwariskan. Mungkin lebih ini saya bikin satu ilustrasi Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya ada satu rumah misalnya. Rumah ini gede Pak ya. Rumah ini misalnya gede, seandainya ini contoh saja. Seandainya rumah saya Pak, rumah saya. Kemudian ada orang lewat yang dia tidak tahu, tanya kepada penjenengan, Pak, itu ada rumah besar sekali, itu kamarnya banyak, itu punya siapa? Penjenengan mantep jawab, itu punyanya Pak Iksan, misalnya gitu nggih. Nah, kemudian ada lagi misalnya ada kendaraan yang banyak, terus ada yang tanya, itu punya siapa? Penjenengan mantep jawab, itu punyanya Pak Iksan. Nah, malam Pak, ketika saya sedang tidur di salah satu kamar di rumah saya, ini kamarnya kan banyak, tapi kalau orang kaya itu tidurnya tetap di satu kamar, bukan di tiap jam pindah kamar, bukan. Kemudian ada tamu tidak diundang, namanya Israel, yang dia mengatakan, Pak Iksan, mau tidak mau, siap tidak siap, suka tidak suka, saat ini juga ayo berangkat. Maka esok pagi diumumkan di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, telah pulang ke rahmat Allah, yaitu orang ya. Udah, terus kemudian Pak, kemudian ini sudah dirawat oleh saudara muslim sehingga jam 9 pagi sudah selesai dimandikan, dikafani, disolati, kemudian sudah selesai dimakamkan. Kemudian ada orang lewat Pak, tanya ke jenengan, Pak, itu kok ada rumah besar sekali, bagus sekali, itu rumah siapa? Kira-kira penjenengan masih jawab punyanya Pak Iksan? Almarhum. Sekalipun dijawab punyanya almarhum Pak Iksan sudah tidak bisa nempati Pak. Tidak bisa nempati. Sekalipun barangkali maaf, sertifikat atas nama Pak Iksan nggak kuasa ngedol. Sudah tidak ada. Yang kemarin penjenengan menjadi saksi bahwa itu adalah rumahnya Pak Iksan. Penjenengan menjadi saksi itu adalah hartanya Pak Iksan. Selang satu malam penjenengan sudah tidak mengatakan itu punya Pak Iksan, dan itu sudah hilang karena diwariskan. Nanti sudah menjadi berpindah kepada ahli waris saya. Ini harta yang ketiga. Kemudian harta yang keempat, yakni harta yang kita infakkan di jalan Allah, harta yang kita sedekahkan di jalan Allah, harta yang kita wakafkan di jalan Allah, dan itu menjadi harta yang hakiki Bapak Ibu sekalian. Itu adalah menjadi harta yang hakiki dan tidak akan hilang, tidak akan rusak, tidak akan habis, bahkan nanti ke akhirat sekalipun harta itu akan mengikuti. Maka sebenarnya Bapak Ibu, kalau ditanya berapa besar, berapa banyak harta kita, jangan menghitung yang di rekening Pak. Jangan menghitung yang di rumah. Jangan menghitung aset-aset kita, jangan menghitung. Tapi ketika ditanya berapa besar, berapa banyak harta kita, hitung yang sudah kita infakkan di jalan Allah, yang sudah kita wakafkan di jalan Allah. Maka maaf, Nun Sewu yang mewakafkan ini tahu betul tahu. Di Jogja. Insya Allah Pak. Insya Allah ini nggak hilang Pak. Ini nggak hilang, ini nggak rusak, dan ini nggak diwariskan. Tapi ini menjadi harta yang hakiki. Itulah harta yang sebenarnya. Maka orang yang bertakwa, dia tidak menginginkan harta sebanyak-banyaknya untuk dimiliki, tapi harta itu dimanfaatkan. Dia qanaatu bil qalil. Dia qanaah dengan yang sedikit. Dan sedikit. Ngapunten tetep ngebut mon nggih. Kemudian yang keempat Bapak Ibu sekalian, ciri orang yang bertakwa sesuai kriterianya Ali bin Abi Thalib itu adalah wa'istidadi li yaumil rahil. Orang yang mempersiapkan bekal untuk menghadapi hari akhir. Hari akhirat. Maaf Bapak Ibu sekalian, saat sekarang ini orang banyak berusaha untuk bisa hidup enak. Makanya setiap hari kan bekerja Pak Bu ya, mengais mencari nafkah ya, dengan harapan supaya hidup ini enak, tercukupi semua kebutuhan. Tapi sedikit sekali
orang yang berpikir bagaimana mati enak. Ingin hidup enak, tapi sedikit sekali yang dia berpikir mati enak. Padahal kalau kita ditanya, Pak, Bu, kita tuh paham kok bahwa kita nanti tidak akan selamanya kan hidup di dunia. Ya, tidak akan selamanya hidup di dunia. Dan kita sudah membuktikan, Pak, ternyata makin lama di dunia itu makin nggak enak kok. Nggih, nun sewu yang pun sepuh-sepuh, termasuk saya juga sudah sepuh. Nggih. Dulu waktu kita masih muda, masih kecil, ya, taruhlah usia SMP, SMA, itu kalau misalnya makan bakso, makan soto itu 2 mangkok habis, Pak. Coba sekarang, maaf, ditawari bakso 1 mangkok habis, Pak. Alah, paling cuma tak ngerasa nih tombol pingin. Kenapa? Sudah tidak enak. Dan di dunia ini ternyata makin lama makin nggak enak kok, Pak. Makin tua kita ini di dunia makin nggak enak. Maka kita harus sadar bahwa suatu saat kita harus tinggalkan dunia ini dan ada kehidupan yang lebih abadi, yakni kehidupan di akhirat. Dan di sana nanti, maaf, di sana nanti kita memerlukan bekal yang untuk hidup abadi, yakni amal-amal kita. Maka sebenarnya ketika kriteria orang yang cerdas kata Rasulullah itu adalah mereka yang sadar bahwa dia akan mati, kemudian dia mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Loh, sampun adzan? Oh, belum. Ya Allah. Nggih. PHP. Kaget saya juga. Kalau ditanya, yakin kita ini sadar bahwa kita akan mati, Pak. Permasalahannya, sudahkah kita ini mempersiapkan bagaimana hidup kita nanti setelah kematian? Pun siap, Pak? Pun siap bekal ya. Ini Bapak Ibu sekalian. Maka orang yang bertakwa sadar. Karena sadar dia akan menghadapi hidup yang abadi, hidup yang lebih lama daripada dunia ini, maka bekal yang diperuntukkan untuk akhirat jauh lebih besar dibanding dengan bekal untuk sekedar hidup 70 bahkan sampai 100 tahun di dunia. Sampai 100 tahun di dunia. Dan bekal itu hanya bisa kita upayakan di dunia, Bapak. Ya. Di akhirat kita tidak bisa, lalu kemudian kita mempersiapkan ntar lah aja lah kalau sudah di akhirat ya kita nanti tahu-tahu di sana, enggak. Ya. Karena apa? Ad-dunya darul amal la jazaa, wal akhiratu darul jaza la amala. Dunia ini adalah tempat untuk kita beramal dan kita belum diberi jaza, belum diberi ganjaran sama Allah. Wal akhiratu, dan akhirat itu darul jaza, tempat untuk kita menerima jaza, pahala, ganjaran, balasan dari Allah atas perbuatan kita di dunia, la amala. Dan di sana nanti tidak ada amal, Bapak Ibu sekalian. Nah, tidak ada amal. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup di dunia, itu artinya masih ada kesempatan bagi kita untuk menabung amal-amal sebanyak-banyaknya. Wabil khusus di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan Bapak Ibu sekalian, kalau kita itu hitung-hitungan amal, maaf hitung-hitungan amal, itu gak ada batasnya. Gak ada batasnya. Kita inginkan, misalnya kita inginkan pahala puasa, kita puasa hari ini 1 hari. Kalau kita inginkan pahala sebanyak 100, kita cukup dengan memberi takjil, berbuka kepada orang yang berpuasa sebanyak 100, maka kita akan dapatkan jaza pahala puasa sebanyak 100 itu tadi ditambah puasa kita. Makanya di bulan Ramadan, di bulan Ramadan ini sebenarnya kalau kita ini mau, wah ini tari piringnya, kita ini mau kulaan pahala Bapak, mau kulaan pahala, ini pol-polan, dan waktunya ini tinggal beberapa hari Pak. Tinggal berapa hari ini, tinggal 8 hari, tinggal 8 hari. Ya. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya, karena belum tentu Bapak Ibu sekalian, belum tentu tahun depan kita masih diberi kesempatan oleh Allah, belum tentu. Ya. Maka sebaik-baik kita, kalau kita memandang Ramadan ini, hendaknya kita pandang inilah Ramadan terakhir kita. Sehingga kita ini kalau misalnya orang balapan itu ngebut bener, Pak.
Balapan itu ngebut bener, sebanyak-banyaknya mari kita raih. Ya. Kita raih jaza, kita raih fadilah, kita raih keutamaan daripada Ramadan ini. Ya. Mau dengan tilawah, mau dengan qiyamul lail, mau dengan sedekah, mau dengan apa saja, amalan-amalan semuanya dilipat gandakan oleh Allah nilainya. Nah, maka ini adalah kesempatan. Ya. Iktikaf, ya. Ini yang mungkin Bapak Ibu yang punya waktu monggo iktikaf di masjid. Karena begini, Rasulullah dan para sahabat itu kalau 10 hari terakhir mereka berbondong-bondong ke masjid. Iktikaf, Pak, tinggal di masjid, makan, minum, kemudian tidur, terus kemudian buang hajat, semua di masjid dan isi dengan amalan ibadah. Kemudian ketika Ramadan itu berlalu, mereka nangis karena kehilangan momen Ramadan. Kayaknya berbeda dengan kita, bapak-bapak, ya. Kita ini justru di akhir Ramadan ini bukan masukin kenceng ke masjid, tapi makin kenceng ke mall, menyiapkan baju lebaran. Padahal nun sewu, ulama ahli hikmah itu sudah memberi warning. Laisal aitu liman labisal jadid, walakinnal aitu liman taqwahu yazid. Bukanlah orang yang lebaran itu yang bajunya baru, tapi orang yang lebaran atau orang yang mendapat atau orang yang kembali kepada fitrah itu adalah tingkat ketakwaannya meningkat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Ramadan tahun ini betul-betul bisa menempa diri kita untuk bisa menjadi orang yang ketakwaan kita meningkat. Barangkali ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, karena ini waktunya mepet, ada kekhilafan dalam saya menyampaikan tausiah, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Husnul Fuad. Mohon untuk sejenak berhenti membagi dirinya untuk berdoa bersama terlebih dahulu. Kepada Bapak Husnul Fuad, Ya, kami di tempat. persilahkan. Maghrib 17.38. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu anhu sahabat Rasulullah ajma'in alhamdulillahirabbil alamin hamdan yukafi ni'amu yukafi mazida ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu asna idza syi'ta sahlan. Allahumma inna nas'aluka al-haddu as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad faghfir lana dzunubana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka tsabata fil amri. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu keteguhan hati di dalam semua urusan kami. Wa nas'alukal azimata rusda. Kami memohon kepadamu ketetapan dalam kebenaran. Wa nas'aluka syukra nikmatika wa husna ibadatik. Kami memohon kepadamu ya Allah agar dapat selalu mensyukuri nikmat yang Engkau berikan dan dapat selalu beribadah dengan baik kepadamu. Wa nas'aluka lisanan shadiqan. Kami memohon kepadamu ya Allah agar dapat selalu berkata yang benar dan yang jujur. Wa qalban saliman, dan berhati yang sejahtera.